Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati dan hadirin yang kami sayangi. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus Veni Vidi Vici, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam Ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam membentuk masyarakat madani, maka kepemimpinan Rasulullah teladan membangun masyarakat madani adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dengan landasan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fath Al-Qadir, Al-Amin maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis,
tapi tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan, dalam bidang hukum, muncul law of jungle to be polity of people, hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin, orang pintar memangsa yang bodoh, orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan, martabat wanita diinjak-injak sehingga setiap lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Tak peduli terdengar jerit pekik bayi di dalam tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil sebagai sosok yang diwarisi dengan jiwa kepemimpinan, mengemban 4 misi utama. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, misi tilawah, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Yang kedua, wa yuzakkihim, misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Sebab Al-Quran is the only thing that can lead man to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikian menurut Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis. Dan yang keempat, al-hikmah, menampilkan sunnah. Hadirin rahimakumullah, itulah sikap yang Rasul miliki dalam menciptakan peradaban manusia. Dengan demikian, pembangunan di negara ini hanya akan bergulir dengan baik jika dalam mekanisme pembangunannya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dapat mencontoh beliau hanyalah orang-orang yang beriman. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia dapat menyempurnakan iman kita, sehingga berhasillah kita dalam membentuk dan membangun negara ini menuju masyarakat madani. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi